Pak Jokowi meminta untuk membentuk tim 7 sebagai tim yang memastikan kemenangan Ganjar. Mulai Sabtu depan dan seterusnya, dia akan aktif menjadi jurkamnya Ganjar. Bukan sekarang telunjuk Jokowi mengarah kepada Prabowo, bukan. Sampai saat ini banyak orang yang katanya masih sibuk menerka-nerka kemana arah telunjuknya Pak Jokowi. Ya kalau kita lihat arah telunjuknya itu kayaknya nggak mungkin deh mengarah ke Anies. Anies jelas ada di luar lingkaran itu. Yang kedua misalnya timnya Pak Prabowo itu karena arah telunjuknya Pak Jokowi sering diterka-terka, maka kemudian bagi sebagian orang yang mendukung kandidat itu mengatakan, oh Pak Jokowi itu akan mendukung Prabowo. Buktinya bla 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 bla. Pak Jokowi mendukung Ganjar, buktinya bla 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 bla. Makanya jangan kaget kalau kemudian di baliho-baliho yang menampilkan sosok Prabowo Subianto itu selalu bergandeng-gandengan dengan Jokowi. Untuk menegaskan kepada publik bahwa ini loh capres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Prabowo adalah Jokowi sekarang maksudnya. Karena Prabowo tahun 2019 dan Prabowo tahun 2014 adalah orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden, ya kan? Nah, kenapa penting banget dukungan dari seorang Jokowi? Karena survei-survei menunjukkan bahkan di periode-periode akhir masa jabatan keduanya, tingkat kepuasan publik bukannya menurun malah terus meningkat. Ada yang bilang 80%, bahkan survei LSI kemarin bilang 90%. 90% publik masih happy dengan hasil kerjanya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau pengaruh telunjuk Jokowi itu akan berpengaruh terhadap suara Pilpres. Ini yang kemudian diterjemahkan oleh timnya Prabowo bahwa Prabowo didukung Jokowi. Fotonya tersebar di mana-mana, balihonya tersebar di mana-mana, sampai kita bingung ini yang mau jadi presiden Prabowo atau Jokowi sih. Saking tidak bisa lepasnya, nempel terus kayak perangko. Simbol-simbol itu diterjemahkan sedemikian rupa untuk mempengaruhi publik dan mengatakan bahwa telunjuk Jokowi ke Prabowo. Tapi ada dua berita terakhir yang menarik. Yang pertama ini soal keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Jokowi yang sekarang menjadi wali kota Solo, dan dia menyatakan mulai Sabtu depan dan seterusnya dia akan aktif menjadi jurkamnya Ganjar. Dia akan aktif mengkomunikasikan soal Ganjar Pranowo ke masyarakat. Ini anaknya Pak Jokowi loh yang sudah terlibat langsung, sudah melibatkan langsung dalam proses Capres 2024 nanti. Itu yang pertama. Yang kemudian bukan cuma simbol-simbol ini loh. Kalau tadi kedekatan Prabowo dan Jokowi kan simbol-simbol. Bisa dibaca sebagai ini telunjuknya Jokowi ke arah Prabowo, atau yang kedua bisa dibaca ini sekedar hubungan antara seorang presiden dan bawahannya. Kan nggak mungkin Jokowi menunjukkan sikap yang berbeda dengan bawahannya. Toh Prabowo masih menjadi menhan. Lain soal nanti kalau sudah pendaftaran capres dia mundur sebagai menteri. Gak ada hubungan kerja lagi, kita akan lihat tuh sikap aslinya seorang Presiden Jokowi. Jadi kedekatan Prabowo dan Jokowi ya kedekatan presiden dan kedekatan menteri. Sementara anak tertua Jokowi sudah mendedikasikan diri sebagai juru kampanyenya Ganjar. Itu yang pertama. Yang kedua ada informasi menarik nih disampaikan oleh Sekjen PDI Hasto. Mas Hasto bilang bahwa pertemuan mereka terakhir dengan Pak Jokowi meminta untuk membentuk tim 7 sebagai
tim yang memastikan kemenangan Ganjar. Tim 7-nya memang di media-media belum disebutin, tetapi ada juga beredar nama-nama yang termasuk tim 7 itu. Misalnya Pak Pramono Anung, Pak Pratikno, Bu Retno Marsudi, ada Mas Soekardi Rinakit, Mas Ari G. Dwi Payana, dan lain-lain. Kalau berita ini kemudian kita lihat, kan makin jelas arahannya. Pada Prabowo yang ditunjukkan simbol-simbol kedekatan saja dan bisa diterjemahkan kedekatan seorang presiden dan bawahannya. Sementara untuk memastikan kemenangan Ganjar, Jokowi sudah melibatkan anaknya atau anaknya Gibran yang memang menjadi penerus Jokowi, yang memang menjadi anak biologis langsung yang sekarang memimpin Solo, itu sudah terlibat dalam jurkamnya Ganjar, sudah terlibat dalam proses pemenangannya Ganjar. Belum lagi tim 7 ini. Ini kan artinya keterlibatan teknis, keterlibatan yang lebih nyata dari sekedar simbol-simbol belaka. Jadi kalau orang masih bingung kemana telunjuknya Jokowi, aneh. Anehnya kenapa? Karena memang kisi-kisinya udah makin jelas. Kalau cuma foto bareng semua juga bisa foto-foto bareng. Kayak artis foto bareng sama fansnya, ya kan? Tetapi kalau sudah menunjukkan kerja, menunjukkan keterlibatan nyata, menunjukkan aktivitas, kalaupun bukan dia sendiri karena dia adalah seorang presiden, tetapi mendorong timnya untuk ikut terlibat dalam proses pemenangan. Ini kan sebetulnya sudah menunjukkan keberpihakan yang nyata. Telunjuknya udah bukan lagi telunjuk doang, tetapi sudah pada teknis pengerjaan bagaimana proses kemenangannya. Makanya dari dulu sih saya heran, kok orang bisa ya menerjemahkan bahwa Jokowi itu akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Logikanya coba dari mana? Prabowo tuh 2 kali loh jadi kompetitornya Pak Jokowi dalam pilpres. Yang kedua, pilpresnya juga bukan pilpres yang adem ayem. Pilpres yang brutal, penuh fitnah, penuh hoax. Kita masih ingat dong kasusnya Ratna Sarumpait yang akhirnya menyebabkan beliau masuk penjara, hoax digebukin, tapi ternyata cuma operasi plastik atau hoax-hoax lain yang dulu disebarkan PKI lah dengan obor rakyat dan lain-lain. Itu terjadi semuanya dalam kampanye 2014 dan 2019 yang memperhadapkan Jokowi dengan Prabowo. Iya, setelah itu Prabowo masuk sebagai Menteri Pertahanan agar Indonesia adem, agar Indonesia nyaman. Pak Jokowi juga secara strategis membutuhkan suara Gerindra di DPR untuk meloloskan undang-undang penting yang menjadi tonggak titik balik Indonesia. Undang-undang Omnibus Law itu amat penting untuk masa depan Indonesia karena ada kemudahan membangun usaha di situ, ada kemudahan untuk investasi sehingga anak-anak muda ke depan itu bisa mendapatkan ruang-ruang pekerjaan karena investasi makin gampang masuk ke Indonesia. Atau katakanlah orang Indonesia makin gampang untuk mendirikan perusahaan yang bisa mendatangkan peluang untuk tenaga kerja. Yang terakhir undang-undang kesehatan. Itu semua butuh dukungan dari parlemen. Dan Gerindra merupakan partai dengan suara yang cukup signifikan. Jadi ketika ditarik ke pemerintahan Jokowi, selain Prabowo-nya juga membantu Jokowi untuk melaksanakan program-program di Kemenhan atau Pak Sandiaga Uno untuk melaksanakan program-program di Kementerian Pariwisata, juga dukungan dari partainya. Dan ini jauh lebih penting. Kenapa penting itu tadi? Tanpa ada dukungan partai, undang-undang yang memang dalam tanda kutip bisa diterjemahkan dengan berbagai macam kepentingan itu agak susah lolos. Kalau kita atau peraturan-peraturan kita tidak memberi ruang investasi yang terbuka lebar, nanti gimana anak-anak muda ketika kita sudah sampai pada bonus demografi?
Jadi ada strategi jangka panjang dari seorang Jokowi untuk menarik Gerindra dengan tujuan memuluskan berbagai undang-undang, berbagai aturan yang menjadi fondasi untuk Indonesia bergerak ke depan. Undang-undang kesehatan, ya kan? Yang rame kan cuma PKS, Demokrat. Undang-undang Omnibus Law yang rame cuma PKS, Demokrat. Itu semua rame. Terus ada lagi undang-undang kekerasan seksual. Yang rame siapa? PKS doang. Karena dia tidak setuju kekerasan seksual itu diatur dalam undang-undang. Seolah-olah ini undang-undang yang akan mengintervensi atau melanggar hukum. Sampai dibuat hoax bahwa dengan undang-undang ini melegalkan zina dan segala macam. Yang rame cuma mereka, padahal nggak ada tuh dalam klausul dalam undang-undang itu adalah pelegalan zina dan segala macam. Itu nggak ada, itu cuma bisa-bisanya PKS saja. Tetapi partai-partai pendukung lain termasuk Gerindra mendukung berbagai elemen ini agar bisa menjadi pondasi Indonesia ke depan. Dan ketika nanti terpilih presiden baru, pondasinya sudah disiapkan oleh seorang Jokowi. Ini yang paling menarik dari pemikiran Jokowi, sehingga dia menarik banyak partai termasuk Gerindra menjadi dalam gerbong pemerintahannya hari ini. Jadi terjemahannya bukan sekarang telunjuk Jokowi mengarah kepada Prabowo. Bukan, Gerindra dipentingkan karena Jokowi punya target untuk membuat fondasi, membuat legislasi dan undang-undang kita itu bisa menjadi bahan dasar Indonesia bergerak ke depan. Soal siapa pilihan presidennya sekarang makin jelas ketika Gibran terlibat dalam tim jurkamnya Ganjar Pranowo dan Jokowi, kata Hasto, memerintahkan untuk membentuk tim 7 yang terdiri dari orang-orang dekatnya untuk memastikan kemenangan Ganjar Pranowo ke depan. Jadi para pendukung Jokowi ya nggak usah bingung-bingung. Ini udah makin jelas, ini sudah makin transparan, ini sudah makin terbuka kemana arah dukungan seorang Jokowi. Karena apa? Karena dia mencari orang yang bisa meneruskan apa-apa yang sudah dibangun, apa-apa yang sudah dilaksanakan sekarang agar tidak sia-sia lagi, agar pemilu ini tidak seperti masuk pom bensin, kata Jokowi. Kita mulai dari nol ya, itu yang kita nggak mau. Kalau Jokowi sudah bisa membangun sampai titik 10 misalnya, kita berharap Ganjar Pranowo akan meneruskan bergerak Indonesia ke titik 15, ke titik 20. Sehingga di tahun emas 2045 nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia sudah bisa menjadi negara maju. Itu yang kita harapkan. Saya Kogun Tadi, terima kasih.